Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang perfilman. Dan bagi pecinta film horor, video kali ini Mama Ina akan membahas tentang alur film dari film Kain Kafan Hitam. Seorang hantu wanita yang ingin dimakamkan secara layak. Kisah dimulai dari seorang gadis bernama Evelyn. Dia sedang mencari kontrakan. Bimo, pacar Evelyn, menawarkan agar tinggal di rumahnya. Namun Evelyn menolak karena dia merasa tidak enak. Karena Evelyn memiliki 2 adik. Bimo pun mengantar Evelyn mencari kontrakan. Namun tidak ada yang pas. Tinggal 1 kontrakan lagi yang lumayan murah. Karena tabungan Evelyn uangnya sudah mulai menipis dan dia tidak mau menggunakan uangnya Bimo, pacarnya. Bimo mengantar Evelyn untuk melihat-lihat kontrakan. Rumahnya memang besar namun jauh dari kota. Selain itu juga terlihat agak menyeramkan. Evelyn pun setuju tinggal di situ karena rumahnya besar dan murah, pas dengan keadaannya. Bimo mengantarkan Evelyn pulang dan besok harinya temannya Bimo, Roy, menemuinya untuk mengajak melihat rumah angker. Karena memang Bimo dan teman-temannya pecinta horor. Bimo menolak karena dia habis kuliah ingin membantu Evelyn pindahan. Bimo pun memberi saran ke Roy agar ikut membantu Evelyn pindahan karena kontrakan Evelyn yang baru lebih horor dari rumah yang ingin didatangi Roy. Roy pun setuju dan mengajak Angeline ikut dengannya. Mereka semua pun membantu Evelyn pindahan. Angeline merasa kalau rumah yang dikontrak Evelyn memang horor. Angel pun melihat-lihat rumahnya. Sesampai di depan toilet, pintunya membuka sendiri. Sementara Roy, dia sibuk memotret-motret pohon. Tiba-tiba ada yang memegang pundaknya, ternyata Angeline. Mereka pun pergi meninggalkan pohon besar dan mengajak Bimo pulang dengan rasa takut. Bimo dan temannya berpamitan pulang ke Evelyn. Malam pun tiba. Maya dan Arya, adiknya Evelyn, tidak bisa tidur karena mendengar suara musik. Mereka pun duduk dan menatap ke korden hitam. Tiba-tiba kordennya bergerak semakin keras. Mereka pun lari ketakutan dan berteriak membuat kakaknya datang. Namun di saat Evelyn mengecek, tidak ada apa-apa dan menyuruh adiknya agar tidur lagi. Namun di saat Evelyn keluar dari kamar adiknya, dia mendengar musik. Evelyn pun mendekati bunyi musiknya yang ternyata dari meja di tengah tangga. Evelyn pun mematikannya. Namun di saat Evelyn jalan, musik pun bunyi lagi. Namun di saat Evelyn memegang benda yang mengeluarkan musik, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya kaget. Dia menjadi terbangun dari tidurnya dan di depannya sudah ada kedua adiknya. Evelyn pun menyuruh adiknya agar membeli sarapan di sekolah. Di saat Evelyn mau berangkat ke sekolah, musiknya bunyi lagi. Evelyn pun mengangkat benda yang mengeluarkan musik. Namun seperti ada seseorang di belakangnya. Namun di saat ditoleh tidak ada. Evelyn pun berangkat. Di saat di perpustakaan, Bimo menemuinya dan menanyakan apa betah tinggal di kontrakan. Evelyn pun bilang betah, cuma kedua adiknya sedikit merasa takut. Bimo menyuruh Evelyn istirahat dan mengantarkan pulang. Sesampai di rumah, Evelyn melihat ke kamar adiknya yang sudah pada tidur. Kemudian Evelyn pun keluar lagi. Malam pun tiba. Arya yang kebelet pipis membangunkan kakaknya Maya agar mau mengantar ke toilet. Namun kakaknya Maya menolak karena dia merasa sangat ngantuk.
Arya pun memberanikan pergi ke toilet sendiri karena sudah kebelet pipis. Di saat mau ke toilet, Arya mendengar musik. Dia pun turun mencari dari mana asal musik itu. Kemudian di bawah, dia melihat hantu menyeramkan jalan merangkak di depannya, sehingga membuatnya berteriak histeris. Di saat Arya mau lari naik, kakaknya Maya ada di belakangnya ikut berteriak. Arya pun menanyakan kenapa kakak ada di sini. Maya pun menjawab ingin pipis lah. Arya pun mengikutinya karena dia juga ingin pipis. Namun Maya tidak peduli, justru dia menutup pintu. Sehingga membuat Arya berteriak, buka pintunya. Karena Arya merasa ada sesuatu di belakangnya. Tiba-tiba pintu toilet terbuka sendiri. Arya masuk memanggil-manggil kakaknya, namun di dalam tidak ada kakaknya. Justru di depannya hantu yang menyeramkan sehingga membuat Arya lari ketakutan. Kakaknya Evelyn membuka pintu toilet dan menanyakan, "Kamu kenapa?" Arya pun bilang ke kakaknya Evelyn, kalau tadi di dalam toilet ada Kak Maya, tapi sekarang hanya ada hantu wanita hitam yang menyeramkan. Evelyn pun menyuruh Arya pipis. Namun dia sudah pipis di celana. Evelyn pun mengantar Arya ke kamar dan mengganti celananya. Tiba-tiba Maya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Maya ternyata turun ke bawah, namun dia melihat hantu hitam menyeramkan sehingga membuatnya pingsan. Evelyn turun mencari adiknya Maya sambil berteriak memanggil namanya. Namun tak ada jawaban. Evelyn mendengar musik yang biasa menyala sendiri. Evelyn mengikuti asal suara musik. Di sana dia melihat adiknya di kursi goyang, membawa benda yang mengeluarkan musik. Di saat Evelyn ingin mendekati Maya, hantu hitam menubruknya sampai Evelyn jatuh. Pagi pun tiba, Arya dan Maya sudah memakai seragam sekolah, melihat kakaknya Evelyn tiduran di tengah tangga sambil membawa benda yang mengeluarkan musik. Evelyn pun terbangun dan kaget serta memeluk Maya karena ternyata dia baik-baik saja. Evelyn menjadi bingung dan aneh dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. Evelyn menceritakan semuanya ke Bimo. Evelyn yakin kalau ada orang lain yang tinggal di sana. Angeline menyuruh Evelyn pindah, namun Roy menyarankan menginap di kontrakan Evelyn satu malam agar tahu apa yang terjadi. Mereka pun setuju. Evelyn dan temannya sampai di rumah Evelyn. Evelyn menunjukkan kamar yang akan ditempati temannya dan menyuruh Bimo tidur di kamarnya. Di saat Roy rebahan di kamarnya, dia mendengar suara aneh di toiletnya. Roy mengecek toiletnya namun tidak ada apa-apa. Roy pun menutup kembali pintu toiletnya. Tiba-tiba terdengar suara air keran. Roy pun masuk lagi mematikan keran air. Di saat dia keluar dari toilet, dia melihat Arya keluar dari kamarnya, membuat Roy mengikutinya sampai keluar rumah. Tapi tiba-tiba Arya menghilang dan yang keluar hantu wanita hitam yang menyeramkan sehingga membuat Roy pingsan. Di sisi lain, Angeline terbangun dari tidurnya karena dia mendengar musik. Angeline mengambil handphone dan memotret bagian kamarnya. Dan membuka hasilnya justru hanya ada gambar foto dirinya sendiri di saat sedang tidur. Sementara Bimo terbangun dari tidurnya dan melihat Maya adiknya Evelyn berdiri di kamar dan keluar, membuat Bimo mengikuti Maya sampai keluar rumah. Bimo pun menelpon Evelyn sehingga membuat Evelyn terbangun dan mengangkat telepon. Bimo pun memberitahu Evelyn kalau dia sedang di luar mengikuti Maya dan menyuruh Evelyn membangunkan Angeline dan Roy. Evelyn pun ketakutan karena jika Bimo di luar, lalu siapa yang tidur di sampingnya? Dengan penuh rasa takut, Evelyn membuka selimutnya dan ternyata hantu hitam yang menyeramkan. Evelyn pun lari ketakutan dan memanggil Angeline dan Roy. Angeline pun memanggil Evelyn, namun tidak ada siapa-siapa.
Angeline mendengar suara musik dan mengikuti kemana arah musik. Ternyata di sana ada wanita yang lagi duduk di lantai. Angel pun mengira Evelyn. Di saat didekati, ternyata hantu wanita hitam yang menyeramkan. Angeline menjadi pingsan. Di sisi lain, Bimo mengikuti Maya sampai di mana ada pohon besar. Maya pun menghilang di bawah pohon besar. Bimo memanggilnya, namun tiba-tiba ada suara aneh yang ternyata hantu hitam. Bimo pun jatuh pingsan. Sementara Evelyn mencari temannya, Angeline dan Roy. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan ternyata hantu wanita hitam. Evelyn terjatuh dan hantu wanita hitam menghisap semua energi Evelyn. Evelyn pun melihat semua masa lalu hantu wanita yang dulunya tidak direstui sama mertuanya. Dan bagaimana kematiannya. Tidak dimakamkan dengan layak. Dan alat musik yang selalu bunyi adalah hadiah dari suaminya. Bimo, Evelyn, Roy, dan Angeline semua terbangun dan menyuruh warga dan Pak Kiai akan memakamkan mayat Nagita dengan layak serta mendoakannya. Evelyn melihat hantu wanita hitam di makamnya, namun sudah tidak seram lagi. Semua pun pulang. Evelyn memasang korden hitam yang buat bungkus mayatnya Nagita, hantu wanita hitam, yang ternyata Evelyn menjadi sosok hantu hitam yang menyeramkan. Oke guys, semoga sahabat semua bisa terhibur. Dan buat sahabat pecinta film horor, jangan lupa like, subscribe agar terus bisa menyaksikan film-film horor lainnya.